Nah guys, kembali lagi di sini dengan saya Bang Ikhwan, dan hari ini saya akan berikan tutorial ke kalian, yaitu bagaimana sih cara mengoptimalkan atau memaksimalkan pemakaian fitur speed atau time remapping yang ada di aplikasi VN, baik itu Android maupun di iOS. Nah jadi dari beberapa teman-teman itu masih banyak juga videonya yang time remappingnya belum smooth ya guys. Jadi sebetulnya di sini saya akan berikan dua tips, dua trik ya, agar video kalian itu menjadi lebih smooth dan lebih bagus lah ya, untuk di bagian time remappingnya biar rapi gitu guys ya. Jadi saya akan berikan dua tips. Yang pertama yaitu harus diperhatikan, yang pertama FPS, frame rate per secondnya video kita, footage kita, dan yang kedua yaitu speed pengambilan footage atau pengambilan video, yang di sini akan sangat berpengaruh ketika kita masuk ke editing videonya. Nah guys, jadi di sini kita langsung saja membuka aplikasi VN-nya langsung ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi VN yang ada di iOS menggunakan HP iPhone 7. Jadi di sini kita langsung buka aja project baru. Jadi di sini saya akan memberikan contoh ke kalian bagaimana sih agar mengatur time frame itu lebih smooth. Nah, jadi di sini kita sudah buka. Jadi kalian bisa lihat, ini saya play dulu, jadi kalian bisa lihat kecepatan footage aslinya itu gimana. Nah oke, jadi kalian bisa lihat, nah kurang lebih kayak gitu guys ya. Jadi untuk ini mentahannya. Nah ketika sudah masuk ke bagian editing, jadi ini kalian mau apakan footage kalian. Kalau misalnya kalian caranya itu misalnya laju kemudian speednya diturunkan di bagian tengah, itu bisa juga. Jadi caranya untuk cara saya dengan selama ini saya editing ya, jadi cara saya itu kayak gini guys. Jadi kalian yang pertama itu lakukan trim dulu ya, trim di bagian mana yang kalian gunakan nanti ketika ini guys. Karena kalau kalian masuk ke bagian time remapping slow mo, itu bakal footage-nya itu bakal makin panjang guys. Nah jadi di situ akan makin panjang. Jadi saya langsung masuk ke speednya aja guys ya. Jadi kalian bisa lihat speednya kayak gitu guys. Jadi kalau kalian mau turunkan di 0,5 kayak gini kalian turunkan, itu jangan manual kayak gitu guys. Kayak gini dia akan patah-patah tuh, kalian bisa lihat. Nah ya kan. Jadi caranya itu kembalikan seperti semula dulu. Kayaknya ada tombol back ya. Jadi kalian masuk ke reguler aja dulu, reguler. Lalu kalian turunkan di 0,5. Jadi jangan lebih dari 0,5. Kalau kalian lebih dari 0,5, yaitu tadi ini. Jadi kita mulai pembahasan dari awal ya. Jadi harus diperhatikan bagian FPS yang saya bilang tadi ya. Frame rate per second untuk di footage kita. Jadi rata-rata untuk ini kan saya pengambilan footage kan menggunakan iPhone 7 guys ya. Jadi di sini FPS-nya itu hanya 60. Jadi kalau kalian turunkan speednya ketika editing lebih dari 0,5, maka yang terjadi adalah footage kalian akan patah-patah. Ya. Jadi rata-rata semua pengambilan footage itu pokoknya yang di FPS-nya di 60. Jadi kalian bisa lihat, ini saya bukakan dulu settingan kameranya di sini. Ini kalian bisa lihat untuk settingan kamera di mana guys ya, settingan kamera, wait. Kamera di sini ya, kalian bisa lihat tuh kan. Jadi rekam videonya itu di HD 1080 pada 60 fps. Nah jadi ini standar buat HP kalian juga rata-rata ya kayak gini di iPhone XR maupun di atasnya ya. Nggak ada yang 1080 HD ya di 120 fps, itu nggak ada kecuali di kamera. Nah kecuali di kamera itu kalian main time remappingnya lebih dari 0,5 tadi, itu no problem. Jadi dia nggak akan timbul patah-patah guys, kecuali kalian tuh menggunakan aplikasi lain kayak namanya Visco, kemudian Note Video. Dan itu beberapa juga sudah saya buatkan tutorialnya di sebelumnya guys ya, di postingan sebelumnya. Itu cara membuat efek slow mo smooth ya menggunakan aplikasi Note Video. Bisa kalian cek aja nanti videonya di link deskripsi yang saya cantumin. Jadi kita kembali aja langsung ke ininya VN-nya tadi ya. Nah jadi gitu guys ya. Jadi saran saya, jadi ketika kalian pengambilan editing
usahakan kalian mentokin dulu di 0,5, atau kalau kalian tidak terlalu smooth slow-mo-nya ya di 0,6 bisa juga. Nah, ini cara saya. Dan kemudian ini tinggal kalian tergantung nih bagian ininya mau diapain. Ini mau kalian laju di mentok di atas ini enggak apa-apa juga ya kan, enggak jadi masalah. Nah kayak gitu, ataupun pokoknya di bagian di tengahnya atau di bagian tertentu itu kalian tuh maunya di time remappingnya itu seperti apa. Dan ya begitu guys ya. Nah kalian bisa lihat jadi caranya ketika kalian editing kayak gini, usahakan jadi time remappingnya itu di kurva di bagian awal dan endingnya itu disamain guys. Jadi kalian bisa hafalin dulu. Ini kan di bagian endingnya ini kan di atas ini guys ya. Nah jadi di video selanjutnya yang bagian ini kalau bisa kalian itu samakan lagi guys yang tadi ya. Itu tadi kan di bagian endingnya itu kan di atas gitu guys ya. Nah jadi kalian bisa atur dulu di 0,5 yang ini, lalu kemudian kalian naikkan di sini. Tadi itu di mana guys? Di sini guys ya. Nah di sini kalian bisa atur kayak gitu guys, disamakan aja. Nah gitu. Yang penting di bagian tengah yang ini jangan dirubah. Nah, kalau kalian rubah di sini berubah jadi 0,5 tadi ya bakal jadinya ya ndak bakal smooth guys. Nah gitu caranya. Jadi bukan apa ya, banyak yang ndak percaya masih ya saya pengambilan footage itu tidak menggunakan HP ya, padahal bukan. Jadi caranya itu dari proses editing sebetulnya. Jadi jangan tertipu dengan kamera guys. Jadi tergantung usernya itu editingnya itu gimana. Nah gitu guys ya. Nah gitu ya. Nah smooth kan. Nah, jadi dia enggak apa bahasanya itu tidak ada terjadi belang patah-patah. Cuma kita play dari awal. Nah ya kan. Jadi bagus guys. Jadi walaupun kalian itu pakai Android ya, tapi Android memang sih nggak ada saya nggak bisa bilang bahwa Android itu bakal bisa smooth kayak iPhone ya pengambilan footage-nya guys. Jadi tetap iPhone yang the best ya. Nah jadi yang pertama tuh ya, untuk di bagian fps yang saya sarankan tadi ya, untuk buka settingan di 60 fps. Nah jadi yang kedua itu di bagian speed. Nah kenapa ini speed sangat berpengaruh, walaupun kalian pengambilan footage-nya itu yang video-video kayak gini guys ya, ini kalian sangat sangat penting juga kalian perhatikan yang namanya speed. Jadi speed ya, ini kalau saya pengambilan video ini tutorial ini tuh kalian bisa lihat di link deskripsi ya, video aku yang sudah saya upload juga di beberapa bulan lalu. Di situ saya sudah berikan tutorialnya guys ya, cara pengambilannya, kemudian speednya kayak mana ya. Jadi ketika masuk editing itu enak ya guys ya. Jadi triknya itu aja guys. Jadi ya semoga kalian bisa paham lah ya. Untuk full tutorial yang lain kalian bisa lihat di beberapa teman-teman kreator yang udah pada berhasil ya. Kalian bisa lihat di situ tutorialnya untuk pengambilan footage menggunakan gimbal. Tapi di sini saya sarankan itu tadi. Jadi yang pertama yaitu yang diperhatikan fps-nya ketika kita akan ngambil, dan yang kedua yaitu speed-nya ya. Jadi untuk informasi selengkapnya nanti sebetulnya video-videonya saya juga sudah tutorialnya sudah saya buatkan juga di sebelumnya. Jadi kalian bisa aja langsung cek nanti di link deskripsi ya. Jadi saya cantumin video-video aku yang sudah saya upload ya guys ya. Oke, cukup itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, kalian juga tuh bisa tulis di kolom komentar ya guys. Jadi nanti di situ saya akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai jumpa di next tutorial berikutnya. See you.